Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan terlebih dahulu pembahasan yang kemarin pagi sudah dimulai tapi belum selesai, baru sampai koma pembicaraannya, belum titik, yakni surat Ali Imran yang kemarin sedang kita bicarakan adalah ayat yang ke-10. Nah, ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bidhunubihim wallahu syadidul iqab. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, mereka kafir-kafir, mereka yang kafir, yang mengingkari adanya Tuhan, ya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, lan tughniya tidak akan menolong, mengayakan maksudnya menolong, memberi manfaat, anhum terhadap mereka, au amwaluhum harta benda mereka, wala dan tidak bisa juga menolong mereka, auladuhum anak-anak mereka, minallahi dari Allah. Minallah dari Allah maksudnya dari siksaan Allah. Taunya dari mana? Dari tafsir. Ya, ini perlu tafsir kalau yang seperti ini. Ya, syai'an sesuatu pun, sedikit pun, wa ulaika dan itulah mereka yang kafir-kafir, yang mengingkari adanya Tuhan, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Hum mereka waqudun nar, adalah bahan bakar api neraka. Ini ya tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-10, yang kalau kita tengok sedikit di tafsir yang kecil, ya, diterangkan di sini. Tafsir ini kurang enak, ya, cari yang lebih enak lagi, yang lebih jelas lagi, mungkin di sini, mungkin, ya. Nah, mana ini dia. Nah, ini lebih enak dari yang tadi. Tafsir Ibnu Abbas. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir. Siapa mereka? Yaitu kata Ibnu Abbas, pada asalnya adalah orang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabahu. Ya, Ka'ab bin al-Ashraf, orang yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf ini orang musyrik Mekah, penyembah berhala.
wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, konco-konconya. Wa yuqalu dan menurut suatu tafsir yang lain yang dimaksud oleh ayat ini dengan sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah Abu Jahlin, Abu Jahal, wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya. Ya, wa ashabuhu. Abu Jahlin wa ashabuhu. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Jadi orang-orang kafir seperti Abu Jahal dan teman-temannya atau seperti Ka'ab bin Al-Ashraf dan teman-temannya nanti di belakang dijelaskan oleh Allah seperti Fir'aun juga sama di belakangnya ya. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang yang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum tidak akan menolong terhadap mereka harta benda mereka. Maksudnya kasratu amwalihim banyaknya harta mereka tidak bisa menolong orang itu tadi dari siksaan Allah, dari hukuman Allah. Wala dan tidak pula auladuhum anak-anak mereka, anak-anak yang kafrot wala auladuhum ya ini wala kasrotu auladihim dan tidak bisa juga menolong mereka banyaknya anak-anak mereka. Mereka punya anak banyak, semuanya sugih-sugih, kaya-kaya, semuanya jadi orang berpangkat semuanya. Walaupun begitu, kalau orang ini memang jatahnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka, maka anak-anaknya yang banyak itu tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa menolong dia. Demikian juga pendukung-pendukungnya. Ada manusia yang pendukungnya banyak, ya. Itu di akhirat para pendukung-pendukung itu tidak bisa menolong orang yang didukungnya. Malahan nanti dia akan mengecewakan para pendukungnya. Ya. Jadi orang-orang yang kafir itu orang-orang kafir itu harta benda mereka dan anak mereka tidak bisa menolong mereka minallah dari Allah. Minallah maksudnya min adzabillah. Loh ini loh tafsir namanya. Minallah bunyi ayatnya itu minallahi dari Allah, maksudnya dari azab Allah, min azabillah. Ini begininya namanya tafsir. Sampai kalau baca Al-Quran, kalau sudah baca tafsir, sudah mempelajari tafsir, jadi paham. Oh begitu, ya begitu namanya pelajaran tafsir. Nah, kalau nggak pernah baca kitab tafsir ya nggak tahu. Orang pinter bahasa Arab tapi nggak pernah baca kitab tafsir juga nggak paham dia baca kitab itu nggak paham. Ya harus dua-duanya, belajar bahasa Arab dan belajar agama. Ya, dan agama kita Islam ini itu asalnya pakai bahasa Arab. Jadi mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab. Orang-orang kafir tidak akan bisa ditolong oleh harta dan anak mereka syai'an sesuatu pun sedikit pun wa ulaika hum waqudun nar dan mereka itulah mereka bahan bakar neraka. Jadi orang dibilang oleh Allah waqud itu hafabun nar, waqudun nar hafabun nar, kayu bakarnya neraka. Masya Allah. Lalu Allah berfirman pada kalimat berikutnya, kadabi ali fir'aun, kadabi seperti keadaan atau seperti perbuatan ali fir'aun, keluarga Fir'aun. Seperti perbuatan atau seperti keadaan rezimnya Fir'aun. Ali itu rezim, kalau zaman modern namanya rezim. Bisa diartikan seperti itu. Jadi rezimnya Fir'aun. Seperti keadaan rezimnya Fir'aun, seperti kekelakuan atau perbuatan rezimnya Fir'aun. Di sini dalam tafsir diterangkan kadabi ali Fir'aun kasonai ali Fir'auna, seperti perbuatan keluarga Fir'aun atau rezim Fir'aun. Itu. Jadi perbuatannya Fir'aun kita semua kan tahu bagaimana Fir'aun itu berbuat di muka bumi. Dia menjadi penguasa, membawahi banyak rakyat di dalam kerajaannya. Dia kaya raya dan dia bersahabat dengan orang kaya-kaya. Antara lain sahabat kentalnya Fir'aun adalah Qorun, orang paling kaya. Jadi memang sudah begitu Pak. Pasangannya itu
para pejabat itu biasanya sejak zaman dahulu kala itu konconya itu orang sugih. Kenapa? Ya itu berguna kok. Orang sugih itu berguna. Saling simbiosis mutualistis simbiosis. Ngono kae lah pokoknya, udah lupa aku pelajaran SMA ya. Saling menguntungkan. Yang pejabat ini dia perlu dukungan duit untuk jadi pejabat, gitu kan? Nah, yang nyokong ini juga dia perlu. Nanti kalau kamu udah jadi jangan lupa aku loh ya. Kalau ada proyek-proyek kasih ke aku. Proyek yang gede-gede, yang triliun-triliun itu loh. Nah, proyek jalan tol kasihkan ke aku loh ya. Ya begitu. Sejak dulu itu. Ya. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, Pak. Coba lihat Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau menjadi pemimpin. Teman-temannya, kebanyakan orang miskin-miskin yang berada di sekitar Nabi itu ashabus suffah. Orang miskin-miskin yang istri aja nggak punya saking miskinnya. Kayak aku ini. Ya, miskin aku ini. Istri aja nggak punya. Cari ya. Aduh. Kalau begitu sampai ketawa, nggak ngantuk itu ya. Aduh, ya Allah ya Rahman. Jadi Nabi Muhammad SAW itu di sekelilingnya, beliau dikelilingi orang-orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, tapi kekayaannya dipakai oleh Abu Bakar untuk membantu Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam dan Muslimin, untuk kepentingan Islam dan Muslimin. Umar bin Khattab punya harta juga, berharta juga beliau, tapi hartanya dipakai bukan untuk mengekalkan kekuasaan Nabi, bukan untuk melanggengkan kekuasaan Nabi, tapi untuk membantu Nabi mengatasi kesulitan ekonomi umat. Itu loh. Nah, Utsman bin Affan kaya raya juga ini, tapi kekayaan Utsman diserahkan oleh Utsman kepada Nabi untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Mestinya begitu Indonesia Raya ini. Negara Kesatuan Indonesia yang kita cinta itu mestinya begitu, yang duduk jadi presiden ya punya teman-teman konglomerat. Konglomerat itu dimintai bantuannya untuk menyokong orang-orang miskin itu supaya mereka tidak hidup sengsara. Insya Allah kalau itu yang dijalani, nggak ada demo buruh tuh, nggak ada. Nggak ada. Setiap tanggal 1 Mei selalu ada peringatan May Day ya, Hari Buruh Internasional. Buruh selalu berunjuk rasa, minta kenaikan upah yang wajar. Ya, mereka tuh minta upah yang wajar, enggak menuntut banyak itu para buruh itu kok. Nah, sistem perburuhan yang ada di negeri kita ini saudara sekalian, dan juga di negara-negara lain di seluruh dunia ini, itu sistem kapitalisme. Mementingkan pemodal, bukan mementingkan buruh. Ya enggak akan ketemu antara apa yang diinginkan buruh dan apa yang diinginkan oleh para kapitalis, para pemodal ini. Para pemodal kepingin bayarnya jangan banyak-banyak, nanti aku untungnya sedikit, dapatnya sedikit. Yang ini disuruh kerja, kalau nggak mau ku pecat kamu, masih banyak orang lain yang punya kerja. Digitukan buruhnya ya takut ya diancam begitu. Islam itu sungguh luar biasa, Pak. Islam mengajarkan dalam perburuhan ini, Pak, bayar buruh yang jadi buruh kamu sebelum keringatnya kering. Itu artinya cepat-cepat dibayar gajinya, jangan ditunda-tunda. Kamu gajinya nanti ya bulan depan ya, aku belum ada duit. Nggak boleh kayak begitu itu. Sebelum keringatnya kering, bayar itu. Nah, itu sakit, itu kiasan saja. Artinya buruh itu harus dibayar tepat waktunya. Itu sistem Islam itu. Dan lagi, Pak, dalam sistem Islam ya, sistem yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, buruh-buruh itu dijadikan oleh Allah, ada buruh itu untuk membantu orang-orang kaya. Sehingga orang kaya itu mesti bersyukur kepada Allah dengan memberikan sebagian karunia Allah kepada buruhnya itu tadi. Nah,
Jadi Islam menyuruh kepada para majikan, para kapitalis untuk ingat kepada buruh-buruh mereka, pekerja-pekerja mereka, pegawai-pegawai mereka. Ini aturan Islam. Islam itu aturannya itu seimbang. Seimbangnya bagaimana? Kepada para majikan, kepada para pemodal, pada para kapitalis ya, Islam mengajarkan bayar buruh-buruh kamu yang sepantasnya, yang sewajarnya. Makin banyak anaknya, makin banyak gajinya. Makin sedikit anaknya, sedikit juga gajinya. Gitu. Ya, tunjangannya tuh, tunjangan anak. Nah, terus kerjanya makin berat, makin besar juga gajinya. Ya, kerjanya makin ringan, pemalas, ya kasih sedikit gajinya. Pemalas kok dikasih sama dengan yang rajin. Nah, selama ini kan kayak begitu, kita tidak terlalu memperhatikan. Pokoknya pangkatnya sama, kerja di kantor yang sama, golongannya 3A, dia mau datang tiap hari rajin kerja di kantor atau datangnya koler, absennya telat terus misalnya, tetap aja bayarnya sama, gitu kan sistem kepegawaian kita. Nah, itu nggak boleh sebetulnya. Ya. Jadi Islam menyuruh kepada para pemodal untuk memperhatikan buruhnya, tapi Islam juga menuntut buruh, buruh, kalau kamu jadi buruh, jadilah buruh yang baik. Kerjakan semua tugas kamu seperti yang diperintahkan oleh tuanmu, oleh majikanmu. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kamu akan dapat upah yang pantas. Kata Nabi, kalau ada seorang buruh, dia taat kepada majikannya, nurut, tapi juga dia taat kepada Allah, ini buruh ini dapat 2 pahala. Majikannya cuma dapat 1 aja. Jadi pahala buruh itu lebih besar. Nanti lebih banyak buruh yang masuk surga daripada majikan-majikan. Kalau buruhnya beriman. Nah, kalau buruhnya enggak beriman, podo wae. Itu sama saja dengan orang-orang kafir-kafir itu. Jadi kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka, yakni min qabli qaumi Musa. Orang-orang sebelum mereka maksudnya sebelum adanya kaumnya Nabi Musa. Karena di zaman Fir'aun berkuasa, Fir'aun itu berkuasa menjadi raja, yang menjadi musuhnya Fir'aun adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu dunia itu akan diisi oleh manusia-manusia model seperti itu, Pak. Selama dunia ini ada, akan selalu ada orang yang seperti Fir'aun, dan akan selalu ada orang yang seperti Nabi Musa alaihissalam. Selama dunia ini ada, sampai kiamat baru ampih. Kata orang sini baru selesai sudah. Ya, selama dunia ini ada, akan selalu ada manusia-manusia yang seperti Nabi Musa dan para pengikut-pengikutnya yang taat. Dan akan selalu ada orang-orang seperti Fir'aun atau seperti Samiri. Ya, Samiri ini pengkhianat juga. Ya. Ada nama Samiri sini. Oh, diganti. Itu nama orang jahat itu. Ganti, besok pakai masak bubur merah, bagikan seluruh masjid ini. Terus lapor ke Disduk Capil, namanya ganti. Kalau Samiran lain. Nah, Samiran bagus itu Samiran. Nama orang Jawa itu. Ya, kalau Samiri ini lain, Samiri ini jahat ini. Itu yang ngajarin Bani Israel menyembah patung anak sapi itu. Ya, pengkhianatnya Nabi Musa itu. Jadi orang-orang kafir seperti Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelum mereka, kenapa mereka semua akan masuk neraka? Kenapa Fir'aun dan orang-orang yang seperti Fir'aun itu semuanya akan masuk neraka? Sebabnya adalah kadzabu bi ayatina, mereka semuanya mendustakan kepada ayat-ayat kami. Dulu mereka mendustakan Taurat, kemudian mereka mendustakan Injil, kemudian mereka mendustakan juga kepada Al-Qur'an. Jadi mereka yang mendustakan kepada ayat-ayat kami, kata Allah, bil kitabi, mendustakan kepada Alkitab, war rasuli, dan mendustakan kepada Rasul Allah, alladzi ba'atsna, yang telah kami utus, ilaihim, kepada mereka. Siapa saja yang dalam hidup ini mendustakan ajaran Allah dan ajaran Rasul Allah, fa'akhadhahumullah, maka akan menyiksa mereka Allah akan menyiksa mereka. Ahlakahumullah,
Allah akan membinasakan mereka. Bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka, yakni bitakdzibihim, dengan sebab dosa-dosa mereka mendustakan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu amat sangat berat siksaannya. Idza aqaba, kalau Allah sudah mengazab, berat sekali siksaannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya 12 kita lewati, ayat 13 kita lewati, ayat 14. Nah ini Allah berfirman pada surat Al-Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Masya Allah. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya ini, summa, kemudian setelah Allah berbicara tentang Fir'aun dan lain-lain di depan tadi, zakaro, Allah menyebutkan apa yang zuyyina lil kuffar, apa yang telah dihias-hiaskan oleh Allah kepada orang-orang kafir, min naimid dunya, dari kenikmatan dunia. Jadi seperti yang sudah pernah kita bicarakan di waktu-waktu yang lalu, di hari-hari yang lalu, bahwa orang kafir itu memandang kehidupan dunia ini sebagai sesuatu yang indah. Itu sudah di surah Al-Baqarah itu. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Masih ingat ya ayatnya ya? Zuyyina, telah dihias-hiaskan lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi orang kafir itu memandang kehidupan dunia sebagai sesuatu yang mengagumkan, memukau, menganggap indah. Padahal di dalam pandangan Allah dunia ini hina. Dunia ini semuanya itu isinya mal'un, terlaknat. Ada hadisnya juga ya. Inna dunya mal'un, sesungguhnya dunia ini terlaknat, terkutuk, dunia ini isinya. Wa ma fiha, dan apa saja yang ada dalam dunia ini, semuanya itu isinya sesuatu yang terkutuk. Illa, kecuali man walahullahu, ya, orang yang bahasa kita yang enak ya. Kecuali orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau dunia ini diisi oleh orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, baru dunia ini menjadi tidak hina. Gitu. Tapi kalau tidak ada orang yang ingat kepada Allah di situ, nah sudah jadi hina itu dunia. Ya, Allah menyebutkan tentang dihias-hiaskannya kepada orang-orang kafir kenikmatan dunia, faqol, maka Allah berfirman, ya, zuyyina linnas, telah dihias-hiaskan kepada manusia, maksudnya hussina linnas fi qulubihim, telah dijadikan indah, dijadikan bagus bagi linnas, bagi manusia, fi qulubihim, dalam hati mereka. Jadi manusia-manusia ini pada umumnya, terutama orang-orang kafir itu, menganggap kehidupan dunia ini sesuatu yang bagus, yang indah, yang harus dicari, harus dikejar, harus didapat. Sampai mereka lupa kepada akhirat, sampai mereka tidak mikir akhirat, bahwa akhirat itu justru itu yang lebih baik daripada dunia. Ya. Apa yang dihias-hiaskan kepada manusia? Hubbus syahawat, kecintaan syahwat. Hubbu, kecintaan, asyahwat, hal-hal yang menyenangkan. Dihias-hiaskan kepada manusia cinta kepada segala sesuatu yang menyenangkan. Asyahwat diartikan oleh Ibnu Abbas al-ladzat, sesuatu yang lezat. Nah, ya seperti lagunya Oma Irama itu. Kenapa yang dilarang yang apa? Yang enak-enak, yang mana penyanyi kita ini? Lagunya Oma Irama gimana tuh Pak? Ya, haram-haram gimana Pak? Hah? Lupa sih Din ya. Yang dilarang-larang kok yang enak-enak gitu katanya. Ya itu.
Jadi Allah berfirman kepada manusia, memang manusia ini memang dihias-hiasi oleh Allah, di dalam hati mereka ada perasaan cinta kepada hal-hal yang menyenangkan. Semua manusia, termasuk yang ngomong ini, semuanya itu senang kepada sesuatu yang menyenangkan. Ya siapa sih manusia yang tidak senang kepada sesuatu yang menyenangkan? Enggak ada kukira. Semua manusia itu senang kepada hal-hal yang menyenangkan. Syahwat, namanya syahwat. Syahwat itu artinya yang menyenangkan. Nah, orang yang lemah syahwat, nah berarti lemah kepada yang menyenangkan itu. Ya kalau cuma lemah syahwat yang begitu aja ya masih nggak apa-apa lah. Nah, ada jalan keluarnya, ada obatnya. Yang mau obatnya datang ke aku. Nah, aku kasih obat nanti. Ya. Biar kada lemah lagi, kawak biar nanti. Nah, sudah kembali ke sini ya. Telah dihias-hiaskan kepada manusia cinta kepada hal-hal yang menyenangkan minan nisa'i. Apa itu hal-hal yang menyenangkan manusia? Allah sebutkan satu persatu. Minan nisa, yaitu para wanita. Minan nisa yakni minal ima wan nisa, yaitu berupa budak perempuan dan wanita. Semua laki-laki senang kepada wanita. Itu manusia laki-laki yang normal. Tapi ada laki-laki yang enggak normal, yang dia senangi laki-laki. Ada laki-laki senang sama laki-laki, ini enggak normal ini. Kalau ada laki-laki senang sama wanita itu normal. Kalau sampean jadi laki-laki enggak senang sama perempuan, sampean enggak normal itu sudah. Enggak normal itu. Yang normal itu manusia itu senang sama laki-laki. Apa? Keseleo jadi ngomong ya. Yang benar itu manusia kalau laki-laki senang kepada wanita. Nah, gitu ya. Minan nisa, yaitu berupa wanita-wanita. Ada yang manusia yang syahwatnya itu pada wanita. Jadi kalau ditawari HP aku bisa beli sendiri. Kasih uang, duitku sudah banyak. Kasih mobil apa? Aku semua mobil sudah punya, sudah pernah beli aku. Kasih rumahku banyak. Perempuan, nah itu mau aku. Mana perempuannya mana? Nah, ada manusia yang syahwatnya pada wanita. Bicara soal yang lain-lain tidak menarik. Begitu bicara soal perempuan, semangat dia. Nah, ini ada manusia yang seperti itu, Pak. Syahwatnya pada wanita, kesenangannya pada wanita. Yang kedua, wal banina, dan ada manusia yang dihias-hiasi cinta kepada anak, yakni al-abid, ya, cinta kepada budak laki-laki, wal banin, dan cinta kepada anak laki-laki. Ada manusia yang syahwatnya pada anak. Urusan nomor satu paling penting bagi dia adalah urusan anak. Tapi yang satu tadi, urusan yang paling penting dalam hidup ini urusan perempuan. Wah, begitu. Nah, yang kedua, anak. Ada lagi yang berikutnya, wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang berkintor-kintor. Wal qanatir, dan berkintor-kintor, harta yang berkintor-kintor, yang satu kintor itu 1 ton. Nah, al muqantarati, yang 1 kuintal, ya. Al muqantarati, yang dikintorkan, maksudnya berlipat-lipat, berkuintal-kuintal, yakni maksudnya al amwalul majmu'ah, harta benda yang banyak. Jadi ada manusia yang syahwatnya itu pada harta. Nomor 1 buat dia itu harta. Begitu ada harta, ambil. Udah, orang lain nggak boleh, pokoknya aku yang dapat. Nah, ada yang enggak, harta aku nggak perlu, tapi kalau perempuan aku mau. Nah, ada yang urusan anak nomor 1, urusan duit nanti, urusan harta nanti, urusan nomor 1 anak. Saking dia mementing-mentingkan urusan anak ini sampai dia mengorbankan apa saja mau demi anaknya tadi. Ya, ada manusia seperti itu, syahwatnya pada anak. Nah, ada yang syahwatnya pada harta benda yang banyak, minadz-dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Jadi harta benda yang banyak yang biasanya zaman dulu itu terdiri dari emas dan perak. Itu ya. Kemudian wal khailil musawwamati, dan ada yang syahwatnya dihias-hiasi oleh Allah, manusia dihias-hiasi syahwatnya kepada kuda yang ditandai
al-khaili, kuda, al-musawwamati, yang ditandai. Kuda yang ditandai maksudnya kuda yang diberi nama, diberi merek. Nah, maksudnya kendaraan yang bermerek kalau zaman sekarang. Ada manusia yang syahwatnya pada kendaraan. Pokoknya kalau kendaraan, setiap kali keluar kendaraan baru dia beli. Ada orang kayak gitu, Pak. Keluar model baru, beli. Nanti keluar model baru lagi, yang lama ini dijual. Dia beli yang baru lagi. Terus kayak gitu terus, karena duitnya banyak. Ada manusia yang seperti itu, syahwatnya pada kendaraan. Yang berikutnya wal an'am, dan ada manusia yang syahwatnya dihias-hiasi oleh Allah dengan syahwat atau kesenangan kepada binatang ternak. Ya, al-an'am yakni al-ghanam wal baqar wal ibil. Biasanya zaman dulu terdiri dari kambing, sapi dan unta. Jadi ada orang yang syahwatnya atau kesukaannya itu pada ternak. Pokoknya bidang peternakan itu yang dia sukai. Urusan ternaknya itu yang dia nomor satukan. Jadi dia saking senangnya ngurusi ternaknya, Pak, waktunya sholat subuh ditinggal. Aku mau ngurusi kambingku dulu, aku kasih makan dulu. Sampai sholat subuhnya kena-kena aja, nanti aja. Kenapa? Karena ngurusin ternaknya ini dulu. Ya, kita nggak boleh kayak begitu. Ya. Wal hars, dan ada yang syahwatnya pada tanaman, pada perkebunan, yakni azhar wal mazru'ah, ya, pada tanaman dan ladang-ladang yang dia punya. Jadi ada manusia yang syahwatnya di bidang pertanian. Zalika, itu semua alladzi dzakartu alladzi dzukirat, yang telah disebutkan di depan tadi, ya. Ada manusia yang sukanya kepada wanita, ada manusia yang sukanya kepada anak, ada manusia yang sukanya kepada harta benda yang banyak, uang yang banyak, ada manusia yang sukanya kepada emas dan perak, ada manusia yang sukanya kepada kendaraan, ada manusia yang sukanya kepada nomor 7 ya, ternak, ada manusia yang senangnya kepada pertanian. Itu semua, zalika, itu semua adalah mataul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Ya, mata itu hanyalah mataun, bekal atau kesenangan kehidupan dunia. Ya, yang manfaatan linnas, itu semua bermanfaat untuk manusia fid dunya, di dunia saja. Summa tafna, kemudian itu semua akan habis, akan hilang. Dimulai dari yang pertama tadi. Ini kata tafsir Ibnu Abbas, ya. Jadi semua yang disukai oleh manusia, ya, Allah sebutkan satu persatu tadi. Ada manusia yang syahwatnya pada wanita. Ada manusia itu pokoknya nomor satu rembukan bicara soal wanita. Gak akan selamanya itu. Demikian juga anak. Kamu senang sama anak. Anakmu waktu masih kecil menyenangkan memang. Apalagi kamu lama gak punya anak. Begitu punya anak senang kamu gendong-gendong. Kapan ya anak ini bisa jalan ya? Kenapa gak bisa jalan-jalan? Udah umur 2 tahun kok belum bisa jalan. Anak orang lain umur 1 tahun sudah bisa jalan. Kenapa anakku belum? Kamu berharap kenapa gak bisa jalan? Kepingin begitu. Begitu anaknya bisa jalan, lari-lari kamu bingung lagi. Kenapa anakku suka lari-lari? Loh, dulu kamu minta jalan. Sekarang lari-lari kamu bingung. Ya, lari-lari kemana ini susah nih anak ini. Siapa suruh kamu kemarin bilang sudah bagus-bagus nggak bisa jalan, kamu minta bisa jalan. Nah sekarang bisa jalan, lari kamu bingung juga jagain dia. Nah jadi manusia itu serba salah memang. Ya, kalau dia belum punya kepingin punya, kalau sudah punya dia bingung kok punya kok begini. Nah begitu manusia itu. Ya, jadi manusia ini ya saudara, kalau kita syahwatnya pada anak itu menyenangkan sekali memang kalau masih kecil. Kalau sudah gede jengkelin itu anak. Aduh, jengkelkan itu bener itu. Ya, dah. Demikian juga harta. Harta ini tidak akan langgeng kita nikmati. Suatu ketika akan berkurang lama-lama habis harta. Akan habis. Demikian juga emas dan perak akan habis pada waktunya. Demikian juga yang namanya kendaraan. Kendaraan kalau masih baru ya disayang-sayang. Kalau udah berat sana sini, udah ke senggol sana sini, sudah males ya sudah. Udah terlalu banyak gesek, goretan itu, udah biarin aja sekali aja digoret-goretkan terus aja sudah. Ngecat juga mahal ya. Nah, jadi begitu. Kendaraan tidak akan langgeng dinikmati. Demikian juga binatang ternak. Demikian juga pertanian.
Makanya Allah bilang itu semua adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, sedangkan Allah menawarkan kepada kalian ya orang-orang yang beriman, indahu, di hadapannya ada husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali. Jadi kata Allah, hei manusia, kalau Allah menawarkan kepada kamu di sisi Allah, di hadapan Allah sana ada husnul ma'ab, ada husnul marji, sebaik-baik tempat pulang fil akhirati, di akhirat, yakni yaitu al jannatu, yang namanya surga. Liman, surga hanya akan diberikan liman kepada orang yang taroka zalika, mau meninggalkan semua itu. Masya Allah. Jadi kata tafsir ini Pak, ngeri juga tafsir ini, tafsir Ibnu Abbas ini. Ya. Jadi kata Allah, kata Ibnu Abbas, Allah menyediakan di akhirat sesuatu yang lebih baik, lebih indah daripada semua yang disukai oleh manusia tadi, yaitu berupa surga dengan segala kenikmatan. Tetapi syaratnya untuk bisa masuk surga, kamu harus rela meninggalkan semuanya itu. Tidak boleh cinta kepada wanita berlebihan. Cintanya sewajarnya saja. Tidak boleh menomorsatukan wanita sampai saking cintanya kepada wanita yang menjadi istri yang tadi, sampai mengalahkan cintanya kepada Tuhan, sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Allah menyuruh dia, hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyalal falah, hayyalal falah. Terus as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Karena laki-laki ini beriman, azan ini. Dik, ku tinggal dulu ya Dik ya. Bang, jangan. Keloni dulu aku Bang. Ini bini apa ini, orang suaminya mau sholat malah digondeli. Tahu digondeli Pak? Digondeli bahasa Solo. Apa namanya? Ditarik, tunggu dulu, sebentar, baru adzan kok, belum apa-apa, belum qomat juga. Iya adzan ini aku mau sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh itu 2 rakaat, itu 2 rakaat sholat sunnah subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya Dek ya. Aku selalu, jangan tunggu sebentar Bang. Nah ini istri cap kecap. Jangan begitu ya ibu-ibu ya. Jangan menghalangi suaminya kalau mau pergi berangkat ngaji, jangan dihalangi. Mau pergi saat tenangan. Ya, jadi istri itu istri yang baik gitu loh, yang mendukung suaminya untuk menuju surga. Kalau perlu dia ngikut. Aku ikut Bang. Iya, gitu dong ya. Aku ikut Bang. Ayo kita berangkat sama-sama gitu. Jadi Saudara, ini ya, ini ayat 14. Lalu ayat yang ke-15. Nah ini loh. Kul, katakanlah Muhammad, a'unabbi'ukum, maukah aku beritahukan kepada kalian. Katakan Muhammad kepada orang-orang Mekah, kepada orang-orang Madinah itu, ya, kepada orang-orang semua manusia ini. Maukah aku beritahukan kepada kalian bi khairin, dengan yang lebih baik, min dalikum, dari semua itu. Lilladzi, yang lebih baik apa? Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang mereka bertakwa, takut kepada Tuhan, tidak mau melanggar perintah Tuhan, tapi dia taat kepada Tuhan. Inda rabbihim, di hadapan Allah Tuhan mereka ada jannatun tajri min tahtihal anhar, ada taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam surga. Wa azwajum mutahharah, dan mereka juga disediain di sana istri-istri yang suci. Waridwanun minallah, dan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat kepada para hamba-hambanya. Nah ayat ini Saudara mengajarkan kepada kita boleh senang cinta kepada dunia, tapi ojo nemen-nemen, kata orang Jawa Timur. Jangan keterlaluan cintanya kepada dunia sehingga mengalahkan cintanya kepada akhirat.
Jangan keterlaluan mengejar dunia sampai melupakan mengejar akhirat. Jangan. Kenapa? Karena semua yang kamu kejar bagian dari dunia ini, kelak kamu akan meninggalkannya. Sementara kamu lupa untuk mengejar akhirat. Terus kamu mau sampai akhirat bagaimana orang kamu nggak kejar? Makanya Islam mengajarkan itu loh, akhirat yang ada di sana tuh yang masih jauh itu, kamu kejar itu. Kalau kamu mengejar akhirat, kamu akan melewati dunia ini. Karena akhirat itu dibalik dari dunia ini. Halo? Ya. Akhirat itu kan tempatnya jauh, nggak kelihatan sekarang ini. Makanya banyak orang nggak tertarik untuk mencari akhirat. Kenapa? Barangnya nggak kelihatan kok. Nah kalau wanita kelihatan jelas, cantik tuh, tuh di belakang tuh cantik semua itu. Coba kalau nggak ditutupi itu kelihatan itu. Ya, emas perak, kelihatan nyata. Harta benda buang duit banyak, apalagi merah-merah satu karung, tuh. Kan menarik itu, kelihatan. Nah akhirat nggak kelihatan. Tapi Allah bilang, akhirat yang ada di balik dunia ini, kalau kamu cari, kamu otomatis akan dapat dunia. Tapi kalau kamu mengejar dunia, sementara yang di akhirat sana kamu tidak kejar, dunia yang kamu kejar itu belum tentu kamu dapat, tapi akhirat jelas tidak dapat. Makanya kita diajari jangan mengejar dunia. Tapi kejarlah akhirat, dunia kamu pasti dapat. Pasti. Allah itu sudah menjatah kita semua itu dengan rezekinya sendiri-sendiri, Pak. Kita ini dan anak-anak kita itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Kita diam tengok-tengok gak kerja, itu nanti anak kita akan dapat rezeki sendiri kok. Benar itu. Apalagi kalau kita mengusahakan, tambah besar, tambah banyak kemungkinan besar itu. Saya enggak terima, saya sebagai polisi pangkat saya juga sampai perwira pertama. Saya cuma perwira di bawahnya perwira pertama. Saya kepingin anak saya nanti menjadi perwira, disekolahkan ke Akpol. Nah, biar bisa jadi jenderal. Misalnya begitu. Ya, atau disekolahkan di Akmil supaya bisa jadi jenderal. Karena bapaknya cuma kopral atau sersan saja. Sersan mayor paling, nggak sampai mayor, mendingan mayor. Ini sersannya ya, sersan mayor. Nah sampai itu aja. Kepingin anaknya nanti ada yang jadi jenderal, disekolahkan. Kalau memang Allah kehendaki, jadi anak itu jadi jenderal itu. Kalau itu sesuai dengan takdirnya. Jadi kita nggak usah mengusahakan saja, anak kita akan dapat rezekinya. Karena yang membagi-bagi rezeki itu bukan kita, tapi Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Itu Allah yang bilang dalam Al-Qur'an. Itu surah Az-Zukhruf itu ya. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan dunia mereka, anak-anak kamu ya. Dalam kehidupan dunia ini. Nah, di dalam surat Al-Isra lebih dahsyat lagi ini Allah berfirman nih. Saya bawa saudara piknik ke surat Al-Isra ya. Di surat Al-Isra di ayat yang ke-9 Allah bercerita dulu nih. Pak, bawa Anda ke surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberi petunjuk ke jalan yang dia lebih lurus. Dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka selalu beramal yang soleh-soleh, beramal yang baik-baik. Kabar gembiranya adalah annalahum, bahwa untuk mereka ajran kabira, pahala yang besar. Nah terus wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan Al-Quran juga memberi kabar bahwasanya orang-orang yang mereka tidak percaya kepada akhirat, a'tadna lahum,
kami Allah telah menyediakan untuk mereka azaban alima, azab yang pedih. Jadi manusia ada dua macam. Ada manusia yang beriman, yang menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ada manusia yang tidak beriman, jangankan kepada akhirat, kepada Al-Quran yang bisa dibaca kelihatan saja, bacaannya, tulisannya, tapi Al-Qurannya enggak kelihatan. Tulisannya saja yang kelihatan. Yang tulisannya kelihatan dan bisa dibaca saja, mereka tidak tertarik. Apalagi kepada akhirat yang enggak kelihatan. Itu ya. Nah, orang-orang yang tidak beriman, Allah bilang apa? Kami telah menyediakan untuk mereka azab yang pedih. Terus ayat 11 ini tentang sifat manusia. Lalu ayat 12 juga. Lalu pada ayat ke-14. Nah, ini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Mengerikan, Masya Allah ini. Wa kullu dan semua, wa kulla dan kepada semua insanin manusia, kepada semua insan, kepada semua manusia, alzamnahu kami telah tempelkan kepada dia, alzaknahu, alzamna diartikan alzaknahu, kami tempelkan kepadanya, ta'irahu kalungnya, ta'irahu kalungnya. Kepada semua manusia kami telah ikatkan kepada dia kalungnya fi unukihi pada lehernya, pada tengkuknya, wa nukhriju dan kami akan mengeluarkan lahu kepada dia yaumal qiyamati pada hari kiamat. Kalungnya itu akan kami keluarkan. Kami rubah kalungnya menjadi kitaban, sebuah kitab, sebuah buku yang yalqahu dia akan menemuinya, mendapati bukunya, kitabnya itu tadi mansyura dalam keadaan terbuka. Apa maksud ayat ini? Ibnu Abbas dalam tafsirnya menerangkan seperti ini. Ini tafsir Ibnu Abbas ini untuk ayat ini masih kurang sempurna. Yang bagus di sini nih. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Ketika membicarakan ayat yang ke berapa tadi? 13 ya. Nah, ini Ibnu Katsir membahasnya bagus sekali, menerangkannya itu beliau bagus. Ya, ini. Nah, mana ini? Nah, ini ya. Ini yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ba'da zikri zaman, sesudah menyebutkan tentang zaman, tentang waktu kehidupan manusia di dunia ini, wa zikri dan setelah menyebutkan tentang ma yaqa'u apa yang akan terjadi fihi pada manusia ya, min a'mali bani Adam dari amalan-amalan manusia. Di ayat sebelumnya Allah bicara tentang manusia, tentang amal-amal perbuatan manusia, ada yang baik, ada yang buruk ya. Nah, lalu Allah bicara pada ayat 14 ini. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan kepada setiap manusia kami tempelkan kepada dia kalungnya di tengkuknya. Yang dimaksud dengan ta'irahu wa ta'iruhu, yang dimaksud dengan ta'iruhu wa adalah matara anhu min amalihi. Matoro apa yang terbang anhu dari dia, min amalihi dari amalannya. Maksudnya begini, Ibnu Katsir mengupas masalah ta'ir ini. Ta'irun itu bisa berarti sesuatu yang terbang, bisa berarti kalung, ya, bisa berarti kalau bahasa modern ta'irun pesawat, ya, toyarun. Matorun itu bandara, tempat mendarat pesawat. Nah, Allah menyebut bahwa manusia itu sudah ditempeli dengan amalan-amalan dia seperti menempelnya kalung pada leher manusia. Maksudnya setiap hari manusia itu beramal, dan setiap hari amalannya itu dibawa terbang ke langit oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah.
Ini tadi malaikat yang jaga subuh ini, yang jaga malam. Dia mencatat siapa yang hadir sholat subuh, siapa yang ngaji, dicatat namanya semua oleh malaikat nih Pak, di absen. Terus dibawa ke langit dilaporkan kepada Allah, ya Allah, hari ini fulan, nama-nama sampean semua ditulis. Yang enggak hadir enggak ditulis sama malaikat. Dilaporkan. Allah tanya kepada malaikat, malaikat, waktu kamu tinggal tadi hambaku lagi ngapain? Ini ada daftarnya. Pada sholat semua ini. Allah bertanya begitu kepada malaikat bukan berarti Allah itu tidak tahu. Itu SOP-nya begitu. Ya, setiap kali malaikat lapor, Allah tanya, malaikat, apa yang dikerjakan oleh hambaku waktu kamu tinggal tadi? Dilapor, ini datang semuanya yang biasa datang semuanya ya Allah. Ini ya catatannya ada nama-namanya. Itu setiap hari amalan kita dilaporkan kepada Allah Pak. Ada amalan harian yang dilaporkan, ada amalan mingguan, ada amalan yang setahun sekali dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan amalannya dikalungkan di lehernya. Ya, terus dikatakan di sini ya Pak. Ini ayat ini kata Ibnu Abbas sama pengertiannya dengan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman maka barang siapa ya'mal dia selalu beramal mithqala dzarratin walaupun cuma amalannya cuma kecil cuma ringan khairan tapi baik amalan yang baik yarahu dia akan melihat amalannya. Dia amalannya cuma sedekah Rp1.000 aja setiap hari. Ke kotak infak itu. Ada yang infaknya 2.000. Tapi setiap hari dia kerjakan. Itu nanti akan melihat di akhirat sana infak-infak yang dia lakukan setiap hari. Apalagi kalau 5.000, apalagi 10.000. Ya. Siapa yang selalu beramal dengan yang baik-baik walaupun sedikit dia akan melihat amalannya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin dan siapa saja yang selalu beramal meskipun ringan meskipun tidak berat ya, seberat darah saja, ya syarran tapi kejahatan, keburukan, ya rohu dia akan melihatnya. Jadi apa yang disebut oleh Allah dalam ayat ini wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki dan kepada setiap manusia kami tempelkan kalungnya di lehernya. Itu maksudnya selalu dicatat amalannya dan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Nanti di akhirat dia akan melihat semuanya itu. Itu seperti surat Al-Zilzalah ya. Dan kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Katsir, ayat ini juga semakna dengan surat Qaf ayat 17-18 itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Itu ya. Dan seterusnya. Terus apa? Walaqad na'lamu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Terus apa tadi? Sebentar ini ya di sini ini di surat Al-Qaf itu loh Pak ayat 15 ya, surat Qaf itu surat yang ke-50 ayat 15 itu loh Pak, sudah pernah kita kaji kok dulu. Ada ayat 16. Nah ini walaqad dan sungguh-sungguh khalaqna kami telah menciptakan al-insana manusia itu wa na'lamu dan kami selalu mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh apa yang berbisik-bisik dengannya hawa nafsunya, apa yang dirinya berbisik-bisik. Kami telah menciptakan manusia dan kami tahu bisikan manusia itu apa. Kami tahu itu apa yang dibisik-bisikkan oleh manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan kami lebih dekat kepada dia manusia daripada urat lehernya. Allah tahu semua perbuatan manusia ya. Kenapa? Karena ada juga selain Allah mengetahui, Allah memberi tugas kepada dua malaikat. Idh yatalaqqa ketika selalu bertemu, dua yang bertemu, al-mutalaqqiyani dua yang selalu bertemu, dua malaikat yang selalu bertemu. Ada malaikat yang sebelah kanan manusia, ada malaikat yang berada sebelah kiri manusia. Kedua malaikat itu setiap hari ketemu. Anil yamini wa anis shimal, di sebelah kanan manusia dan di sebelah kiri manusia. Qaidun yang selalu siap sedia.
siap sedia menulis apa yang diperbuat oleh manusia tadi. Ma yalfidhu, tidaklah manusia mengucapkan, melafalkan min qaulin, dari suatu perkataan pun, illa kecuali ladaihi, pada dia, pada malaikat tadi, raqibun, malaikat tadi selalu mengawasi, atidun, selalu siap sedia menulis. Jadi setiap hari Pak, kita ngomong apa, kita berbuat apa, ditulis. Yang baik-baik ditulis oleh malaikat yang sebelah kanan, yang jelek-jelek ditulis oleh malaikat yang sebelah kiri. Jadi pembukuannya beda. Ya, pengeluaran sama pendapatan beda. Ya, jadi yang baik-baik dengan yang buruk-buruk beda penulisnya. Sampai kapan itu malaikat mencatat? Sampai wajaat sakratul maut, sampai nanti telah datang sakaratul maut. Bil haqqi, dengan benar. Sakratul maut nanti pasti akan datang dengan benar. Zalika, itulah dia yang namanya sakaratul maut, adalah ma, sesuatu apa yang kunta, kalian manusia, minhu, darinya, tahidu, selalu lari. Jadi manusia itu selalu lari dari maut, gak mau dia mati. Tapi kalau sudah datang kematian, ya akan datang. Nah ini Pak, ya, ini di surat surat Qaf. Kembali ke surat Al-Isra tadi, ya, surat yang ke-17 ayat 15 tadi ya. Berapa? 13 ya. Nah, Allah bilang di sini ya Pak, sabar. Nah, ini hari Minggu, hari Ahad. Enggak ada alasan mau kerja, raih. Nah, ya kita lihat ini dulu. Ya, jadi di sini saudara-saudara ya, Allah cerita kepada kita dalam surat Al-Isra ini tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia. Di dalam surat lain, surat Al-Infitor, bunyinya begini. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya selalu mengawasi kepada kalian sungguh para penjaga-penjaga itu. Maksudnya malaikat yang ditugaskan menjaga manusia. Kiraman, malaikat-malaikat itu malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, malaikat-malaikat yang tugasnya mencatat, menulis. Ya'lamuna, mereka selalu mengetahui. Ma taf'alun, apa yang kalian perbuat. Nah, ini juga sama ayat ini dengan innama tujzauna ma kuntum ta'malun, surat Tur. Sesungguhnya tiada lain wahai manusia, kalian akan dibalas nanti di akhirat sana sesuai dengan ma kuntum, apa yang kalian dulu waktu di dunia ta'malun, kalian kerjakan. Dalam surat An-Nisa dikatakan may ya'mal su'an yujza bih, siapa saja yang berbuat kejelekan pasti akan dibalas dengan kejelekan. Jadi di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir, wal maksud, dan yang dimaksud oleh ayat tersebut di atas, anna amala ibni Adam, bahwa amal perbuatan manusia mahfuzun alaih, terjaga atasnya, dijaga, ditulis dengan rapi oleh para malaikat. Qalilahu, baik amalan yang sedikit-sedikitnya, wa katsirahu, maupun amalan yang banyak-banyak. Yang sedekahnya sedikit dicatat, yang sedekahnya banyak dicatat, yang sedikit membantu orang dicatat, yang banyak membantu orang dicatat. Wa yuktabu alaihi, dan selalu ditulis atasnya. Apa yang dikerjakan oleh manusia selalu ditulis oleh para malaikat tadi. Lailan wa naharon, baik itu malam hari maupun siang hari. Sobahan wa masaan, baik itu diamalkan, dikerjakan di waktu subuh, pagi hari, wa masaan maupun di sore hari. Lalu Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sudah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ta'iru kulli insanin fi unukihi, sungguh kalung setiap manusia ada di tengkuknya. Maksudnya catatan amal perbuatan manusia itu seperti kalung yang selalu melekat di lehernya. Itu maksudnya begitu. Kami menempelkan amalannya, kalungnya di lehernya. Terus Allah bilang apa?
Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami akan mengeluarkan kalungnya itu untuk dia di hari kiamat, kitaban dalam bentuk buku, yalqahu dia akan mendapatinya, mansyura dalam keadaan terbuka. Maksud dari ayat ini kata Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir menjelaskannya begini. Wa wakala bika, dan Allah telah menyerahkan kepada kamu wahai manusia, malakani, dua malaikat. Karimani, kedua malaikat adalah malaikat yang mulia-mulia dua-duanya. Ahaduhuma, salah satu dari kedua malaikat, an yaminika, ada di sebelah kananmu, wal akharu, sedangkan yang lainnya, malaikat yang satunya lagi, an yasarika, ada di sebelah kirimu. Fa ammal ladzi, maka adapun malaikat yang an yaminika, ada di sebelah kananmu, fayahfazu hasanatika, maka dia menulis kebaikan-kebaikanmu, menjaga dan menulis kebaikan-kebaikanmu. Setiap kamu berkata baik ditulis. Apa yang dia ucapkan oleh orang ini? Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tadi subuh, habis sholat subuh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebelum sholat subuh, masih belum adzan, astagfirullah 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, ditulis oleh malaikat. Ya. Kemudian habis sholat subuh, dzikir pagi dan dzikir pagi, ditulis oleh malaikat. Itu. Yang di sebelah kanan kamu, malaikat menulis kebaikan-kebaikan kamu. Wa ammal ladzi, dan adapun malaikat yang an yasarika, ada di sebelah kirimu, fayahfadhu, maka dia menulis ya sayyiatika, kejelekan-kejelekan kamu. Lalu kata Ibnu Katsir apa? Fa'mal ma syi'ta, maka silahkan engkau beramal semau kamu, kata Ibnu Katsir. Silahkan kamu beramal semau kamu. Mau kamu beramal yang baik atau yang buruk, terserah kamu. Tapi ingat, ada malaikat kanan kamu, ada malaikat sebelah kiri kamu. Yang di kanan menulis perbuatan kamu dan omongan kamu yang baik-baik, yang di sebelah kiri mencatat omongan kamu dan perbuatan kamu yang buruk-buruk. Aklil au aksir, silahkan kamu menyedikitkan amal kamu, au aksir, atau kamu mau membanyakkan amal kamu. Hatta, sampai idza mitta, apabila engkau nanti sudah mati, kata Ibnu Katsir, tuwiyat, dilipatlah sohifatuka, lembaran catatan amalan kamu, faju'ilat, lalu diletakkanlah lembaran kitab catatan amal kamu, fi unukika, di leher kamu, ma'aka, bersama kamu, fi kobrika, di dalam kuburmu. Sayangnya kita nggak bisa lihat, Pak. Kalau kita bongkar-bongkar kuburan, Pak, kita nggak ada melihat satupun jenazah yang kita bongkar. Saya dulu waktu di puskesmas suka membongkar kuburan. Kalau ada pembunuhan, udah dibunuh, polisi meminta otopsi mayatnya, bongkar. Gak ada itu di kuburan itu jenazah yang pakai kalung buku, kalungan buku itu gak ada. Tapi dalam hadis ini dikatakan catatan amal perbuatanmu sudah dikalungkan di lehermu, bersama kamu di dalam kuburmu. Hatta, sampai nanti takhruja, kamu akan keluar dari kuburmu yaumal kiamati, di hari kiamat, kalungmu tadi adalah berubah menjadi kitaban, sebuah kitab yang talqohu, kamu akan melihatnya, menemuinya, mansuron, dalam keadaan terbuka. Jadi Pak, nanti buku catatan amal kita dilihat banyak orang, Pak. Apa enggak malu, Pak? Kalau ternyata nanti di situ tulis Sugeng, kamu dulu hari ngajar ngaji tapi kamu korupsi, Sugeng. Apa enggak malu kita, Pak, nanti, Pak? Astagfirullah, naudzubillah min dzalik, ya Allah. Dibuka lembarannya, Pak. Orang lihat, coba. Makanya orang itu nanti akan tahu siapa kita ini. Setiap orang akan tahu siapa dirinya, dan semua manusia akan tahu siapa orang itu sesungguhnya, bagaimana dia sesungguhnya nanti di hari kiamat. Dibuka semuanya, Pak. Sungguh memalukan itu kalau tidak Allah tutupi. Tapi nanti ada yang manusia itu ditutupi amal buruknya oleh Allah. Dia pernah berzina, gak ada yang tahu, dan dia gak pernah cerita-cerita. Oleh Allah ditutupi. Allah cuma bilang, hei Sugeng, kamu dulu pernah berzina ya, sama si Anu si itu di sana di sini ya, ya kan? Tapi aku tutupi, karena aku sayang sama kamu, geng. Ya, jadi nggak ada yang tahu sampai kiamat, sampai kamu mati nggak ada yang tahu. Itu kalau kita digituin, Pak, senangnya kita, Pak. Nah, siapa yang akan ditutupi? Yang akan ditutupi seperti itu, kata Rasulullah SAW,
Nabi mengatakan, apa itu? Nabi mengatakan, barang siapa yang menutupi kejelekan, aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Jadi makanya kalau kita melihat ada orang punya aib, punya jelek, jangan dicerita-ceritakan. Cukup kamu aja yang tahu, kamu nasihati orang itu tadi. Nah, sampean senangnya kalau ada orang berbuat aib, diceritakan sampai semua masjid ini tahu. Masya Allah. Jangan, tutupin. Nanti kalau ke rahasia kamu dibongkar di akhirat, kamu lebih malu lagi. Dibalas nanti seperti itu. Nabi mengatakan, man sataro musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal kiamati. Allah pasti akan menutupi aibnya di hari kiamat. Tidak dibuka. Walaupun ini tadi Allah bilang, ya, Allah bilang di ayat yang ke-13 ya, kita bayal qahu mansura. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Iqra kitabak, bacalah olehmu hai manusia kitabmu. Baca sendiri rapotmu, kafa binafsika, cukuplah dengan dirimu, al-yauma pada hari ini, alaika atas dirimu sendiri, hasiban yang menghitung. Silakan kamu hitung sendiri berapa banyak kamu berbuat dosa. Sudah ada jumlahnya di situ. Berapa banyak kamu berbuat baik, ada jumlah di situ. Tinggal kamu rekan sendiri, banyak mana perbuatan baikmu dengan perbuatan jahatmu. Banyak mana pahalamu dan dosamu. Faman sakulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isatir radiyah, maka dia akan ditempatkan di tempat kehidupan yang menyenangkan, yaitu surga. Waman khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, timbangannya ringan tapi kejahatannya timbangannya berat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya dia adalah tempat yang bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa hawiyah itu? Hawiyah adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Nah, sampai sini saya akhiri dulu penjelasan tentang tafsir surat Ali Imran. Sekarang saya mau bicara sedikit tentang iktikaf. Hari ini kalau ada orang yang mau iktikaf ya, ini ba'da subuh begini nih mulai masuk. Masuk geng? Masuk geng. Mas Agus, Pak Agan, saya bilang Pak Agan tadi ya, itu nanti 2 jendela itu ya, Pak Agus, ditempeli kertas yang kabus gitu, ditempel di kacanya aja, pakai isolasi gitu. Jadi kalau nanti ngelepas lagi nggak ngerusak cat, jangan ditempelkan di temboknya, di kacanya dikasih kertas payung apa kertas apa yang ditutupi, pokoknya jangan ada orang lihat di dalamnya. Terus dari sudut sini ini tembok itu kayu ini loh Pak. Nih, gini sampai sudut sana dikasih sekat. Itu untuk ibu-ibu yang mau iktikaf. Ada ibu-ibu katanya mau iktikaf. Kalau betul jadi, siapkan tempatnya. Ibu-ibu silakan bawa kasur dari rumah sendiri, jangan tidur di atas karpet ini. Ya, gitu ya. Jadi bawa alas tidur sendiri, bawa bantal sendiri dari rumah. Ya, nanti untuk tidur di situ. Jadi jangan tidur di atas karpet ini, jangan. Ya, nanti kalau siang dilipat. Kan ada kasur busa-busa gitu loh Pak. Kalau nggak punya nanti saya di rumah ada itu. Kalau mau dipakai boleh. Ya, taruh di situ. Jadi kalau siang antara ini nih jam 8, jam 9 sampai duhur, tidur yang banyak Bu. Pak, tidur nggak apa-apa. Nanti habis duhur tidur lagi nggak apa-apa. Tapi malam hari mulai maghrib apalagi mulai isya sampai subuh kalau bisa jangan tidur. Itu baru namanya iktikaf benar-benar. Kalau dulu saya dulu waktu masih di Solo di Jogja, saya kerja di Jogja, setiap mendekati lebaran saya cuti 10 hari. Kadang-kadang cuti 12 hari. Untuk apa? Iktikaf. Apa kegiatannya? Saya ngajar tafsir. Dan saya mulai ngomong dari habis jam 8 gini sampai duhur berhenti, istirahat sebentar, duhur sampai asar ngajar lagi. Nanti asar sampai buka puasa ngajar lagi. Maghrib mereka pada tarawih, kita tidur. Orang-orang bertarawih, kita tidur. Nah, mereka selesai tarawih, mulai lagi saya ngajar lagi. Tadarus sama ngajar. Baca Quran ngajar agama pokoknya.
Terus sampai waktu sahur atau sampai saya ngantuk. Jam 12 sudah ngantuk, tidur sebentar, terus sahur. Nah, kalau bisa jangan tidur kalau bisa. Makanya siangnya dipol tidurnya. Nah, semalamnya pol bangunnya. Itu sampai 9 hari. Nanti kita akan dapat Lailatul Qadar itu ya. Jadi itu dalil-dalilnya ada di dalam hadis-hadis ya. Misalnya ini apa ini? Ini Bulughul Maram. Bulughul Maram ya, ini sudah pernah dibacakan. Ya, nah ini wa anha, dan dari siapa? Dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Istri Nabi bercerita annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah nabi itu ya'takifu, beliau suka iktikaf al-ashral awakhira pada 10 hari yang terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan, hatta sampai tawaffahullahu, Allah mewafatkan beliau. Tsumma takafa, kemudian iktikaf juga azwajuhu, istri-istri beliau, min ba'dihi, sepeninggal beliau. Jadi ini dalil muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menerangkan perempuan pun boleh iktikaf di masjid. Nah, makannya bagaimana? Keluarganya yang nyediain, dari rumah sahur diantar. Nah, kalau ada orang lain yang mau juga nggak apa-apa. Ada temanku tuh lagi itikaf, aku yang ngasih makan sahur. Nah, yang sana aku yang ngasih makan buka puasa. Kalau buka puasa insya Allah udah terjamin banyak juga makanan di sini. Tapi sahur Pak, kadang-kadang ini menderita ini orang-orang yang itikaf ini kalau nggak dipikirkan. Mau keluar nggak bisa, keluar cari makan nggak boleh, itikaf dalam masjid aja. Nah, kita yang ada waktu kita kasih makan, saudara dapat pahala. Jangan-jangan ini pahalanya sama dengan yang itikaf lagi. Allah kan Maha Pemurah. Ya, sampai di luar carikan duit, kasihkan dia, dapat pahala sama. Kalau niatnya ikhlas, pahalanya sama dengan yang itikaf. Nah, bisa jadi Allah kasih seperti itu. Ya, jadi ini sebagian dalilnya. Nanti insya Allah sekarang kita bicarakan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, untuk pagi hari ini sekian saja dulu. Apa yang saya sampaikan tadi dari awal sampai akhir saya kembalikan semua kepada Allah dengan permohonan kiranya Allah berkenan membukakan hati kita semuanya sehingga kita menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah kesadaran, diberi petunjuk oleh Allah untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, menerima amal-amal soleh kita, memberi kesabaran kepada kita untuk tetap mengaji dan menuntut ilmu agama ini sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkannya dengan ikhlas, dan semoga Allah memberi rezeki yang luas kepada kita semuanya dan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita, dan semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua sehingga bisa menyelesaikan puasa Ramadan dengan sempurna, dan semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.